Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Adi Dharma, NPM 0211 15 145 Prodi Manajemen. Saat ini saya akan membahas tentang pengukuran kinerja. Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja tersebut deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi. Yang kedua, mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan. Poin 3, mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja. Poin yang keempat, menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu prioritas perhatian. Di poin 5, menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas. Poin 6, mempertimbangkan penggunaan sumber daya. Terus yang terakhir, mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan. Di sini ada desain sistem pengukuran kinerja. Dengan memberikan pertimbangan secara berhati-hati pada desain dan pengembangan sistem pengukuran kinerja yang telah ada, dapat diperoleh informasi terkait kinerja yang lebih bermakna, dapat dipergunakan, dan nilai tambah yang benar. Kemudian ada masalah yang dapat timbul dalam pengukuran, yaitu terdapatnya banyak ukuran. Yang kedua, pengukuran tidak ada hubungannya dengan strategi. Kemudian yang ketiga, pengukuran bersifat biasa, terdapat hasil dan memberitahu bagaimana hasil dicapai dan bagaimana sampai ke sana. Kemudian yang keempat, sistem reward tidak sejajar dengan ukuran kinerja. Yang kelima, pengukuran tidak mendukung struktur manajemen berdasar tim. Di sini ada 2 poin tentang ukuran kinerja. Yang pertama, dasar ukuran kinerja. Ukuran kinerja pada saat yang sama dapat pula merupakan sasaran organisasi. Ukuran ini memberikan pengukuran yang jujur tentang proses atau prestasi individu dan tim. Ukuran kinerja akan memberikan dasar umpan yang terbaik. Yang kedua, kriteria ukuran kinerja. Ukuran kinerja merupakan alat ukur yang harus bersifat objektif, sehingga diperlukan adanya kriteria yang sama. Dengan kriteria yang sama diharapkan memberikan hasil yang dapat diperbandingkan secara objektif dan adil. Kemudian di sini ada karakteristik. Karakteristik ukuran kinerja antara lain, yang pertama, secara akurat mengukur variabel kinerja. Yang kedua, termasuk basis komparasi untuk membantu pemahaman yang lebih baik yang ditunjukkan tingkat kinerja. Yang ketiga, dikumpulkan dan didistribusikan berdasarkan waktu. Yang keempat, dapat dianalisis secara makro dan mikro. Yang kelima, tidak mudah dimanipulasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian di sini ada keluarga ukuran.
keluarga ukuran menangkap kegiatan kunci dan output penting bagi organisasi. Poin pertama di sini ada klasifikasi ukuran kinerja, yaitu terdiri dari produktivitas, kualitas, ketetapan waktu, cycle time, pemanfaatan sumber daya, serta biaya. Di poin kedua, di sini ada korelasi ukuran. Korelasi mencerminkan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ukuran kinerja dapat berkorelasi positif atau negatif. Di poin ketiga yaitu ukuran kinerja efektif. Kunci untuk menciptakan ukuran kinerja yang efektif adalah sebagai berikut, yaitu di sini ada ukuran mempunyai penggunaan spesifik bagi individu atau kelompok individu nyata. Nah, yang kedua, ukuran kinerja ditangkap dan disampaikan kepada pengguna yang dimaksudkan dalam waktu yang ditentukan sebelumnya. Poin ketiga yaitu ukuran kinerja dibagikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat atau dengan mudah dapat diakses oleh orang yang tepat. Nah, di poin keempat yaitu ukuran kinerja berarti dapat diserap dan dimengerti dengan mudah dan cepat. Yang kelima yaitu penyajian ukuran kinerja harus sesuai dengan pedoman standar. Kemudian di sini ada tipe ukuran kinerja. Yang pertama, sifat ukuran. Di sini ada 2 poin ya, langsung atau tidak langsung. Kemudian yang kedua, objektif, subjektif. Yang kedua, hierarki ukuran. Ada 4 poin ya di sini. Yang pertama yaitu key result indicator. Yang kedua, performance indicator. Yang ketiga yaitu result indicator. Dan yang keempat yaitu key performance indicator. Di yang ketiga yaitu lingkup ukuran. Terdiri dari ukuran individual, ukuran tim, serta ukuran organisasional. Yang keempat, sistem ukuran. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, rating system. Yang kedua, ranking system. Yang ketiga, narrative system. Yang kelima yaitu tujuan ukuran. Terdiri dari yang pertama, baseline performance measures. Yang kedua, trending performance measures. Yang ketiga, control performance measures. Yang keempat, diagnostic performance measures. Yang kelima, planning performance measures. Di sini juga ada keberhasilan pengukuran. Yang pertama, sistem dimulai dengan big picture goals dan setiap orang tahu. Yang kedua, setiap kelompok mempunyai performance driver atau pendorong kinerja dihubungkan dengan big picture objektif. Yang ketiga, sasaran kinerja individu dan kelompok kerja jelas dan masuk akal. Yang keempat, mendidik dan mengcoach pekerja secara berkelanjutan. Yang kelima, mempunyai sistem yang jelas dan sederhana yang dapat melacak kemajuan terhadap tujuan. Baik, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.